I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk stock option dan bonus. Materinya ada yang pertama definisi, kedua manfaat, ketiga faktor opsi, yang keempat karakteristik kontak opsi, yang kelima jenis opsi, keenam pencatatan transaksi, dan yang ketujuh bonus. Stock option atau opsi saham dapat diartikan sebagai penawaran untuk memiliki saham yang ditawarkan oleh pemilik saham kepada individu atau karyawan perusahaan dengan jangka waktu tertentu dan waktu yang ditentukan, menurut Hasanuddin 2018. Manfaat opsi saham atau stock option merupakan salah satu produk derivatif yang banyak diperdagangkan di negara-negara yang pada umumnya memiliki kondisi pasar modal yang sudah maju. Menurut Dewi dan Ishak 2018, banyak sekali manfaat yang akan diperoleh saat melakukan stock option menurut OJK, diantaranya yang pertama menjadi pelindung nilai dan manajemen risiko atas aset tersebut, yang kedua menjadi cara untuk melakukan diversifikasi investasi saham, yang ketiga menjadi wadah untuk melakukan spekulasi dengan harapan memperoleh keuntungan di setiap situasi pada bursa efek. Faktor opsi yang pertama, nilai underlying aset. Apabila harga underlying aset semakin besar, maka nilai opsi call juga akan semakin besar. Yang kedua, harga exercise. Apabila harga strike semakin rendah, maka nilai opsi call akan semakin besar. Yang ketiga, nilai waktu uang. Opsi call adalah hak membeli opsi di masa yang akan datang. Maka akan semakin besar biaya kesempatan, akan semakin besar pula nilai opsi. Yang keempat, totalitas yang diharapkan. Apabila semakin besar fatalitas dari nilai underlying aset, maka akan semakin besar pula nilai dari opsi saham. Yang kelima, time to maturity. Apabila masa waktu jatuh tempo semakin lama, maka akan semakin besar nilai opsi. Karakteristik stock option menurut Nasrin 2022 ada beberapa fitur standar dari sebuah kontrak opsi, yaitu yang pertama jenis kontrak, kontrak put option dan call option. Yang kedua harga opsi, disebut juga strike price atau saat pemegang bertransaksi opsi. Yang ketiga premi opsi. Nilai premi opsi berdasarkan faktor seperti spread, yaitu antara harga pasar pada saat ini dan harga kesepakatan pada masa depan, serta nilai waktu dan tingkat fatalitas harga efek yang menjadi dasar. Yang keempat, aset yang mendasari. Hal ini dapat berupa saham, ETF, komoditas, atau bahkan mata uang. Yang kelima, jumlah item yang menjadi underlying. Jumlah tergantung pada jenis aset yang menjadi dasar untuk opsi saham. Yang keenam, tanggal kadaluarsa kontrak. Hal ini berdasarkan kesepakatan, misal dalam jumlah hari, minggu, bulan, dan tahun. Terdapat jenis opsi. Yang pertama itu ada opsi call. Jenis opsi beli, hak untuk membeli saham dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun macam-macam opsi jual, yaitu membeli opsi jual atau call option buyer atau long call. Yang kedua menjual opsi jual atau call option sellers atau short call. Yang kedua, jenis opsi put, jual, hak untuk menjual saham dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun macam-macam opsi jual, yaitu yang pertama membeli opsi jual, put option buyer atau long put. Yang kedua menjual opsi jual atau put option sellers atau short put. Pencatatan transaksi yang pertama ada call option. Perusahaan A menyetujui kontrak call option dengan perusahaan B yang memberikan opsi saham perusahaan C sebesar 120.000 per saham. Jika harga saham perusahaan C meningkat di atas 120.000, perusahaan bisa menggunakan opsi ini dan membeli saham 120.000 per sahamnya. Apabila saham perusahaan C tidak meningkat di atas 120.000 per saham, maka call option tidak ada artinya. Yang kedua ada put option. Put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual saham tertentu pada jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan.
Yang selanjutnya adalah bonus. Bonus adalah upah sekaligus yang diberikan ketika memenuhi sasaran kinerja. Menurut Revita tahun 2021, besaran bonus masing-masing perusahaan berbeda-beda. Sejatinya, bonus merupakan stimulasi bagi karyawan untuk selalu loyal dan semakin baik kinerjanya. Bonus dalam akuntansi termasuk dalam akuntansi penggajian. Kesimpulan, yang pertama ada stock option. Stock option adalah hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu pada masa depan. Perusahaan bisa memberikan stock option kepada karyawan sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Stock option diberikan dengan harga pelaksanaan atau exercise price yang lebih rendah dari harga pasar saat ini. Pada saat pemberian stock option, perusahaan tidak mencatat biaya kompensasi tersebut dalam laporan keuangan. Ketika stock option dieksekusi oleh karyawan, perusahaan mencatat perbedaan antara harga pasar saat ini dan harga pelaksanaan sebagai biaya kompensasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada bonus. Bonus adalah pembayaran tambahan kepada karyawan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja atau kontribusi khusus. Perusahaan harus mencatat biaya bonus dalam laporan keuangan pada saat bonus dijanjikan atau ketika kewajiban bonus diakui. Biasanya bonus diakui sebagai beban saat terpenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan atau ketika bonus dibayarkan kepada karyawan. Jika bonus terkait dengan periode akuntansi tertentu, perusahaan harus mencatat estimasi biaya bonus pada saat pengakuan pendapatan. Dalam kedua kasus, penting untuk mengikuti prinsip akuntansi yang relevan seperti prinsip matching yang memastikan bahwa biaya kompensasi yang terkait dengan stock option dan bonus diakui pada saat yang tepat dan dicatat dengan benar dan dalam laporan keuangan perusahaan. Ya, soal yang pertama, jelaskan definisi stock option dan bonus. Stock option adalah kompensasi yang berupa saham yang diberikan kepada karyawan atau manajemen perusahaan. Karyawan atau manajemen yang menerima stock option akan menerima saham yang dapat mereka beli pada harga tertentu dalam waktu tertentu. Hak-hak pemegang saham dari stock option diatur dalam pasal 43 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Karyawan yang memiliki saham dari stock option memiliki hak, kewajiban, dan status yang sama sebagai shareholder atau pemegang saham. Bonus, khususnya bonus uang tunai, adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau manajemen perusahaan sebagai rasa tanggap atas kinerja yang baik. Bonus ini tidak terkait dengan saham, namun merupakan uang tunai yang diberikan sebagai rasa tanggap atas kinerja yang baik. Kedua, stock option menjadi pelindung nilai dan manajemen risiko atas aset tersebut. Yang ketiga, stock option juga dapat meminimalkan risiko sebagai diversifikasi portofolio saham. Soal yang ketiga, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari stock option. Yang kelebihannya, yang pertama, stock option adalah sarana untuk proteksi nilai. Kontrak opsi kerap kali dimanfaatkan oleh investor, termasuk perusahaan besar, untuk memitigasi risiko bila kondisi pasar memburuk. Yang kedua, potensi keuntungan terbilang tinggi. Dengan strategi tertentu, para investor bisa memberikan put option jika estimasi harga akan turun, atau membeli call option bila estimasi harga akan naik di masa mendatang. Yang ketiga, biaya cenderung kecil. Biaya pembelian opsi cenderung lebih rendah dari harga efek yang mendasari. Kekurangan dari stock option yaitu opsi memiliki struktur yang kompleks. Dalam hal ini, fitur opsi yang kondisional dan menyesuaikan kebutuhan pembeli membuat beberapa perusahaan merekrut personil spesialis. 4. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stock option? Menurut Fabozzi 2003 dalam Dewi dan Ishak 2018, faktor dalam opsi yaitu A. Nilai underlying aset. Apabila harga underlying aset semakin besar, maka nilai opsi call juga akan semakin besar. B. Harga exercise. Apabila harga strike semakin rendah, maka nilai opsi call akan semakin besar. C. Nilai waktu luang. Opsi call adalah hak membeli opsi di masa yang akan datang, maka akan semakin besar biaya kesempatan, akan semakin besar nilai opsi. Yang keempat atau D, volatilitas yang diharapkan. Apabila semakin besar volatilitas dari nilai underlying aset, maka akan semakin besar pula nilai dari saham. Yang kelima, time to maturity. Apabila masa waktu yang jatuh tempo semakin lama, maka akan semakin besar nilai opsi. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan macam-macam bonus. Terdapat macam-macam bonus, yaitu bonus tahunan. Bonus tahunan diberikan pada saat akhir tahun atau saat tutup buku dilakukan. Bonus prestasi, bonus yang biasa diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan.
yang bonus retensi diberikan kepada karyawan yang dianggap layak untuk dipertahankan dengan pertimbangan prestasi atau keilmuannya, yang tunjangan hari raya atau THR, bonus yang diberikan kepada karyawan saat akan datang di hari raya seperti Idul Fitri. Yang keenam, PT Berkah akan membagikan bonus kepada karyawan pada awal bulan depan yang akan dibayarkan bersamaan dengan gaji masing-masing sebesar 600.000 kepada 3 orang karyawannya yang berprestasi memenuhi target buat lajunan atas transaksi tersebut. Saat pengakuannya, beban bonus 1.800.000 terhadap di debit terhadap utang bonus 1.800.000 di kredit, dan saat pembayarannya maka utang bonus 1.800.000 berkurang menjadi di debit dan kas berkurang di kredit senilai 1.800.000. Yang ketujuh, sebuah perusahaan memberikan bonus kepada para karyawannya sejumlah 15% dari gaji. Jika gaji karyawan B adalah 3 juta, berapa nilai bonus yang diterima oleh karyawan B? Maka nilai bonus yang diterima oleh karyawan B adalah bonus sama dengan 15% dari gaji. Bonus 15% dikali 3, gajinya 3 juta, maka 15% dikali 3 juta, bonusnya adalah 450.000 untuk bonus yang diterima karyawan oleh karyawan B. Yang ke-8, jelaskan mengenai put option dan call option. Put option adalah kontrak yang memberi hak kepada pembeli untuk menjual suatu mata uang pada harga tertentu, strike price, dan pada waktu tertentu, expiration date. Jadi jika pembeli put option memperkirakan bahwa harga suatu mata uang akan turun, maka dia dapat membeli put option untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga tersebut. Jika harga mata uang pada saat kadaluarsa lebih rendah dari strike price, trader put option dapat memperoleh keuntungan dengan cara menjual mata uang pada harga strike price dan membelinya kembali. Call option adalah kontrak yang memberi hak kepada pembeli untuk membeli suatu mata uang pada harga tertentu, strike price, dan pada harga tertentu, expiration date. Jadi jika trader call option memperkirakan bahwa harga suatu mata uang akan meningkat, ia dapat membeli call option untuk mendapat keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Jika harga mata uang pada saat kadaluarsa lebih tinggi dari strike price, trader call option dapat memperoleh keuntungan dengan cara membeli uang pada harga strike price dan menjualnya pada pasar dengan harga yang lebih tinggi. Yang ke-9, apa yang harus dilakukan karyawan jika harga saham pada stock option diaktifkan lebih rendah dari harga pelaksanaan? Terdapat beberapa langkah yang diambil oleh para karyawan di situasi tersebut. 1. Tidak menggunakan stock option. Para karyawan dapat memilih untuk tidak menggunakan stock option mereka jika harga saham pada saat diaktifkan lebih rendah dari harga pelaksanaan. Dalam hal ini, stock option tetap tidak bernilai dan para karyawan tidak akan mendapatkan saham. 2. Menahan stock option. Para karyawan juga dapat memilih untuk menahan stock option mereka tanpa melaksanakannya. Dengan menahan stock option, mereka mempertahankan hak untuk menggunakan stock option di masa depan ketika harga saham mungkin naik di atas harga pelaksanaan, namun ini juga berarti mereka tidak akan mendapatkan saham pada saat ini. Yang ketiga, melaksanakan stock option dan menjual saham. Meskipun harga saham pada saat stock option diaktifkan lebih rendah dari harga pelaksanaan, para karyawan masih memiliki pilihan untuk melaksanakan stock option dan menjual saham yang diperoleh dengan harga lebih rendah tersebut. Yang ke-10, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya bonus? Terdapat beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya bonus. 1. Kinerja individu. Kinerja individu karyawan sering menjadi faktor utama dalam menentukan seorang karyawan mencapai atau melampaui target kinerja yang didapatkan oleh perusahaan. Mereka mungkin berhak menerima bonus sebagai penghargaan atas pencapaian tersebut. 2. Kinerja tim atau departemen. Selain kerja individu atau kerja tim atau departemen,
Juga dapat mempengaruhi pemberian bonus jika tim atau departemen mencapai tujuan ditetapkan oleh memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan perusahaan. Bonus dapat diberikan kepada seluruh tim atau departemen sebagai penghargaan atas kinerja kolaboratif mereka. Yang ketiga, kinerja perusahaan. Kondisi kinerja perusahaan secara keseluruhan juga dapat mempengaruhi keputusan pemberian bonus jika perusahaan mencapai atau melampaui target keuangan atau pertumbuhan yang ditetapkan. Manajemen perusahaan dapat memutuskan untuk memberikan bonus kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keberhasilan perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih.